Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pemikiran politik Islam Al-Ghazali. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Mudrik Ashraf Nulandani, NIM 192111127, dan dua rekan saya yaitu pertama Putri Arum Kartika, NIM 192111106, serta Novitri Hutami, NIM 192111132. Perkembangan Maqasid Asy-Syariah telah menjadi tema keilmuan Islam yang sangat menarik di zaman klasik hingga modern. Salah satu tokoh penting dalam perbincangan Maqasid Asy-Syariah adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali sebagai pemikir menulis segala ide dan konsepnya tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya, politik, dan bahkan ekonomi saat itu. Nama Muhammad Al-Ghazali sudah tidak asing lagi di kalangan pemikir kontemporer Islam. Pemikirannya yang rasional dan kontekstual telah sukses menggebrak kemajuan berpikir umat Islam yang saat itu terbelenggu sikap taklid dan praktek bidah yang berkepanjangan. Dari latar belakang di atas, maka dapat kami uraikan 3 topik utama dalam pembahasan tentang tokoh Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama yaitu latar belakang tokoh Al-Ghazali, yang kedua yaitu perkembangan pemikiran tokoh Al-Ghazali, dan yang ketiga yaitu relevansi pemikiran tokoh terhadap perkembangan zaman. Latar belakang tokoh Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1334 Hijriah atau 22 September 1917 Masehi di Nakhla Al-Inab, sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Mahmud Zaitun, dan lain-lain. Persentuhannya secara mendalam dengan Al-Quran dimulai ketika ia menempuh pendidikan dasarnya di tempat khusus menghafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali telah menyelesaikan hafalan Quran sebanyak 30 juz. Bermodalkan hafalan tersebut didukung penguasaan bahasa Arab yang baik. Ia terus membaca, menyelami, dan mendalami kandungan makna Al-Quran. Pembacaan dan pemahamannya tersebut kemudian dituangkan dalam berbagai karya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya tahun 1937, ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo, dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1941. Di antara gurunya di Al-Azhar adalah Syekh Abdul Azim Al-Zahrani dan Mahmud Saltut. Pada tahun 1943, ia memperoleh gelar Magister dari Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1943 juga ia ditunjuk sebagai imam dan khatib pada Masjid Al-Qutbah Al-Qadrah di Kairo. Selain aktif dalam bidang dakwah, dia juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Dia sempat menjabat wakil kementerian di Mesir. Di bidang pendidikan, dia aktif mengajar di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Syariah, Usuluddin, Tarbiyah, Dirasah Al-Arabiyah, wa Al-Islamiyah. Selain mengajar di Al-Azhar, beliau juga mengajar di Universitas Umma
Qura, Mekah, Universitas Qatar, serta Institut Ilmu Islam Universitas Amir Abdul Al-Qadir Aljazair. Pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad Al-Ghazali dalam bidang pengabdian Islam. Dia juga merupakan orang Mesir pertama yang mendapat penghargaan internasional Raja Faisal dari Kerajaan Saudi Arabia. Bahkan pemerintah Aljazair juga memberikan bintang kehormatan tertinggi, yakni penghargaan Al-Aqsa kepadanya dalam bidang dakwah Islam. Al-Ghazali adalah salah seorang ulama dan pemikir dalam dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis dalam masa hidupnya, baik ketika menjadi pembesar negara di Muaskar maupun ketika sebagai profesor di Baghdad, baik sewaktu skeptis di Naisabur maupun setelah berada dalam perjalanannya mencari kebenaran dari apa yang dimilikinya dan sampai akhirnya hayatnya. Al-Ghazali terus berusaha menulis dan mengarang. Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definisi oleh para penulis sejarahnya. Menurut Ahmad Daudi, seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi, bahwa penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Al-Ghazali adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafat Al-Ghazali. Dalam buku tersebut, Abdurrahman mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazali dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai karya Al-Ghazali yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua, kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Yang ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 buah kitab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali tersebut meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya. Di antaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, falsafah, dan lain-lain. Berbeda dengan pernyataan di atas, Badawi mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazali ada 47 buah. Di antara judul-judul buku tersebut adalah: pertama, Ihya Ulum ad-Din, yang artinya membahas ilmu-ilmu agama. Kedua yaitu Tahafut al-Falasifah, atau menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama. Yang ketiga, Al-Iqtisad fi al-Itikad, atau inti ilmu ahli kalam. Yang keempat, Al-Mumkin min ad-Dalal, atau menerangkan tujuan dan rahasia ilmu. Yang kelima, Jawahir Al-Quran, atau rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keenam, Mizan Al-Amal, atau tentang falsafah keagamaan. Yang ketujuh, Al-Maqasid Al-Asna fi Ma'ani Asma'illah Al-Husna, atau tentang arti nama-nama Tuhan. Yang ke-8, Faisal At-Tafriq Baina Al-Islam wa Al-Zindiqah, atau perbedaan antara Islam dan Zindik. Yang ke-9, Al-Qistas Al-Mustaqim, atau jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novitri Hutami, NIM 192111132 dari kelas 3D Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sudah menjelaskan sebelumnya tentang perkembangan pemikiran tokoh Al-Ghazali. Kelompok kami menjelaskan ada dua pemikiran, yaitu yang pertama, pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali setelah melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurut beliau, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki. Lebih jauh lagi, menurutnya, jalan para sufi adalah panduan ilmu dengan amal, sementara sebagai buahnya adalah moralitas. Tujuan-tujuan pengetahuan menurut Al-Ghazali adalah moral yang luhur, cinta pada Allah, fana di dalamnya, dan kebahagiaan. Beliau menjelaskan bahwa seandainya Anda memandang ke arah ilmu, Anda niscaya melihatnya bagaikan begitu lezat, sehingga ilmu itu dipelajari karena kemanfaatannya. Sebagai sarana ilmu, yaitu berupa amal yang mengantarnya kepada kebahagiaan tersebut, dan kebahagiaan tersendiri itu mustahil tercapai dengan ilmu cara beramal. Kemudian yang kedua ada konsep pemikiran Al-Ghazali terhadap sistem pendidikan akhlak. Nah, Imam Al-Ghazali menekankan ada dua cara mendidik akhlak. Yang pertama yaitu memohon karunia Allah dan sempurnanya fitrah agar nafsu dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Lalu jadilah orang berilmu atau alim tanpa belajar, terdidik tanpa pendidikan, dan ilmu ini disebut juga dengan ladunyah. Kemudian yang kedua ada akhlak. Akhlak tersebut dapat diusahakan dengan mujahadah dan riyadah, yaitu dengan membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. Dalam sistem pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan non-formal itu dapat berasal dari lingkup keluarga, mulai dari pemeliharaan, pengembangan kepribadian, dan makanan yang dikonsumsi. Sedangkan untuk pendidikan non-formal, Imam Al-Ghazali mensyaratkan ada seorang guru dan murid, yaitu dengan peraturan pengajar dan pelajar. Imam Al-Ghazali juga membuat suatu sistem yang membentuk satu komunitas pendidikan, di mana hubungan antara guru dan murid sangat erat dengan peraturan yang satu dan yang lainnya. Tentunya juga dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda antara guru dan murid. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pemikiran tokoh Al-Ghazali, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aram Kartika, NIM 192111106. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai relevansi pemikiran tokoh terhadap perkembangan zaman. Kritis dan konstruktif menjadi dasar pemikiran Al-Ghazali yang tergambar pada karya-karyanya. Lalu, dalam sistem pemerintahan pada zaman Al-Ghazali, dapat dikatakan bahwa teokrasi menjadi puncak berdirinya seorang wakil Tuhan di muka bumi. Teori teokrasi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama teokrasi langsung. Teokrasi langsung yaitu istilah yang langsung menunjukkan bahwa yang berkuasa di dalam negara itu adalah langsung dari Tuhan, dan adanya negara adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan.
Contohnya seperti zaman raja-raja Mesir yang dianggap oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Lalu yang kedua, teokrasi tidak langsung. Teokrasi tidak langsung yaitu bukan Tuhan sendiri yang memerintah, melainkan raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan sebagai karunia. Lalu berikutnya mengenai sumber kekuasaan negara. Itu dibagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah kekuasaan yang berasal dari Tuhan dan penguasa berkuasa atas kehendak Tuhan sebaik pemberi kekuasaan kepadanya. Yang kedua, teori kekuatan. Teori kekuatan adalah teori yang mengatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Dan yang ketiga, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial adalah teori yang menerangkan kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya, kekuasaan bersumber dari rakyat dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan bila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.